Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang alat pengecekan PoE dan daya. Ya biasanya sih kalau kita pakai yang jauh itu kan dayanya kan hilang. Nah, kita bisa ngeceknya dari sini alat ini ya. Dan ini alat-alat itu sangat terjangkau dan mudah sekali, teman-teman. Nah, ini adalah alat bekas adaptor HTB dan ini adalah apometer DC dan ini adalah jack bekas HTB, teman-teman. Dan yang satu lagi ini adalah bekas LAN ya. Dan berikut kita akan tunjukkan cara pemasangannya. Yang pertama kita akan merangkai ke adaptor dulu, teman-teman. Oke, yang ini ke min ya. Kita sambung dulu ke min. Kita bisa manual. Kita sambung langsung ya. Oke, udah. Coba. Yang satu lagi ini plus ya. Oke. Nah, yang untuk plusnya ini ya, kita satuin aja ya. Ntar kita satuin dulu, nanti kita solder kok. Kita satuin. Duh, maklum lah teman-teman, kita alat seadanya ini. Maklumlah pejuang hotspotnya kere. Oke, untuk LAN-nya sih kalau saya sih biasa LAN itu ya dimulainya dari coklat, belang coklat, hijau ya, terus biru, belang biru. Ya intinya kita gabungin saja sih guys. Ini tuh ya berarti coklat sama belang coklat, 1 sama 2 dibikin 1. Terus 4 sama 5 disatuin guys nih. Yang ini ya. Nah, yang ini nih. Ini kan ada 2 tuh kaki-kakinya. Ini saya sambung ya. Saya bikin 1. Sama aja sih kayak kita bikin PoE sebenarnya sih, nggak jauh beda. Pasti dilewatin. Misalnya coklat sama belang coklat, biru sama belang biru. Ya, sama aja gitu. Di sini juga tinggal kita satuin aja. Nah, berarti kan ini saya pakai kabel merah, biasanya kan DC itu dia pakainya yang plus itu kan warna merah gitu. Makanya saya samain biar nggak pusing lah gitu yang nontonnya gitu. Nah, ini min biasanya. Kabel DC itu hitam min biasanya. Yang merah pokoknya plus ya patokannya. Kayak kita sambung dulu ya. Yang ke plus dulu ini. Ini plus yang tadi kita sambung itu ya, kita satuin nih. Semua ke sini. Nanti dia biar hidup semua ya, nanti LAN-nya itu. Jadi kita bisa tes pakai LAN bisa, mau pakai adaptor juga bisa gitu. Terkadang kan kita PO itu nggak semua, misalnya HTB support PO ya. Kadang-kadang ada yang supportnya dia nggak support PO ya, terus dia harus pakai jack lagi di belakangnya. Ya berarti kita nggak bisa guys ke LAN, berarti pakainya yang kesini nih, yang jacknya. Ini nanti kita bisa ketahuan dayanya berapa, masih tercapai enggak. Kalau misalnya terkadang kan ada 50 meter 20 meter, kita kan kadang-kadang menebak-nebak gitu, ah ini kok nggak nyala, ini kenapa gitu masalahnya. Tapi kan kalau ada alat ini kita enak, kita tinggal colokin ketahuan dayanya. Misalnya HTB yang 5 volt ya, di sini nanti kebaca sama dia guys, sisanya itu dari adaptor itu berapa nyampe sininya gitu. Jadi enak gitulah. Oke guys ya, kita sambung yang min dulu gitu biar enak lah. Ini yang min please tuh.
yang min ya. Ini min kita satuin aja sini, satuin dulu semua ini sama ini ya, kita satuin, nanti kita solder kok, kita satuin. Oke, ini udah jadi guys. Nah ini kita pisahin dulu. Oke guys, kita mau tutup dulu lah pakai lakban dulu sementara, yang jalur yang ke adaptornya ini ya, ini ke adaptornya langsung ini yang min, tapi di adaptornya dia posisinya bukan plus ya guys. Plusnya itu udah kita sambung kok tadi, ini aja dulu lah, kita pejuang kere guys, maklum lah, kita hanya coba-coba. Oke guys, kita mau kasih timah dulu nih biar nanti enak nempelnya lah, enggak maklum belepotan guys, kita malam-malam, kita hanya mau berbagi aja, siapa tahu ada yang butuh gitu sih. Ini bukan buat senior ya, ini hanya buat pemula kayak saya nih gitu. Ini yang min kita solder semua dulu. Nah ini guys, solder dulu. Oke, udah ya, berarti kita tinggal sambung ya guys ya, disambung ya guys. Ini yang plus ya, yang plus itu yang sini ya, ini min nih biasanya gitu, jadi ketahuan yang ini nih, yang ada di atas ini biasanya adaptor itu ya, dia min gitu. Nah yang ini nih dia min, yang plusnya itu di belakang biasanya kayak gitu. Tapi kalau nggak nyala ya kita bisa balik gitu, kayak nggak bakalan kenapa sih, nggak bakal konslet apa enggak, ini kan harus DC, dia harus searah gitu. Oke ya, kita solder ya yang plus dulu ya guys. Oke, kita solder dulu lah, repotan guys baru pulang kerja soalnya ini ya. Sekarang yang minnya solder lagi, nyasar nempel dulu aja ya guys, mudah kok ini sebenarnya, mudah banget loh, nggak susah ini tuh. Simpel gitu ya. Oke, udah jadi guys. Nah kayak gini nih, malu ini hanya untuk itu kok contoh, tapi kalau mau lebih rapi ada lagi gitu, bisa kita rapihkan gitu, yang penting kita bisa dulu aja gitu, mudah enak kok. Oke ya, kita mau cobain pakai adaptor dulu ya guys ya. Oke ya, ini adaptornya sih saya bekas rotor totoling ya, tapi tahu dia masih nyala enggak. Oh TP-Link dia ini ya. Setelah kita pakai adaptor itu aja ya, pakai adaptor HTB biasanya kan ini 5 volt guys, bisa dilihat dari sini tuh, dia kan 5 volt 2000 mAh ya. Kita coba ya, kita colokin. Oke ya, kita coba ini tuh, malum guys lah tempatnya kita itu tuh guys, dia nyala, jadi tuh dia nyala ya guys ya. Oke, jadi untuk ini dia pol guys, ini kan tadi adaptor itu 5 volt, nah ini 5 volt, ini ampere itu dia nggak bisa baca guys. Kenapa kok nggak bisa baca, kecuali dia ada HTB. Bentar ya, saya colokin HTB ya, jadi biar nggak penasaran gitu, biar nggak disangka saya bohong gitu.
Kita real ini. Ya. Nah, ini kan saya punya HTB nih. Produk inilah, tahulah mungkin kalau pemain-pemain kayak kita mah gitu. Nah, ini yang HTBB. Saya coba colokin ya. Nanti dia ini kebaca, guys. Nah, nanti dia kebaca nih ampernya. Tuh, dia jalankan ampernya ya. Saya colokin tuh. Dia jalan kan? Ada. Ini kan bawaannya itu 2 ampere ya. Kebaca. Nah, jadi posisinya kayak gitu, guys. Ini tuh kenapa kok saya kasih lagi ini jack. Jadi biar mudah gitu. Kalau butuh sini gitu langsung. Jadi tetap bisa ngebaca gitu. Yang dikeluarinya berapa gitu. Oke, guys. Jadi ini tuh 5 volt ya. 5 volt. Dia kenapa kok diturunin? Ya pasti turun guys sih. Namanya itu nggak mungkin real ya. Namanya adaptor itu dapat segini. Ini 5 volt di sininya keterangannya 5,1 ya. Itu udah bagus banget gitu. Biasanya kita mainnya gini sih. Nah, saya colokin gini ya. Misalnya dia turun 4,9. Jadi dia itu masih ada toleransi guys, cuman 1 gitu turunnya voltnya. Kecuali gini, HTB itu 3,5 misalnya kita udah nggak support lah, berarti ini adaptor HTB itu bermasalah gitu guys. Intinya gitu ya, kok ini bisa jadi segini, jadi berkurang 1. Ini emang toleransinya kayak gitu sih, cuman dia segini itu masih posisi aman ya, ini nggak masalah sepengalaman saya gitu ya di bidang ini ya, bidang RT RW net lah gitu, pejuang hotspot ya nggak masalah gitu, ini masih aman. Yang penting ini tuh jangan sampai 3,5 ini guys. Kalau ini udah 3,5 berarti adaptornya ini bermasalah gitu sih. Oke guys, kita mulai bikin kerimpingan dah biar pada ngerti gitu. Mudah kok, ini mudah banget dimengerti. Saya yakin teman-teman di sini ya, maksudnya orang-orang pinter gitu ya, mudah banget gitu. Kita mau crimping dulu ya. Nah, biasanya sih gini sih, kalau saya sih mulai dari coklat dulu gitu guys, warna coklat gitu. Nah, coklat, belang coklat biasanya sih. Ini hijau ya guys ya, biasanya sih kayak gini. Saya juga kurang tahu sih apa namanya ya, cuman ya kebanyakan saya kayak gini sih pakainya gitu, yang biasa hafal gitu. Mungkin teman-teman di sana yang para senior ya bisa menjelaskan yang jalur yang kayak gini itu apa namanya gitu lah. Nah, kayak gitu guys. Nanti setting kalau udah selesai saya tunjukin ya itunya. Oke ya, kita hitung dulu dari coklat ya. Ini coklat ya. Coklat, belang coklat ya. Hijau ya. Belang biru, biru, hijau, terus oranye, terus belang oranye gitu guys ya. Yang terakhir ya. Ntar ya, saya potong. Kita pakai itu sih ya. RJ-nya yang anti gagal. Biasanya saya pakai Jimbling sih. Soalnya pernah ngalamin ya, maksudnya dia udah kalau gigabit dia support guys. Soalnya dulu saya waktu masih main wireless gitu ya, saya pernah ngalamin yang pakai yang biasa gitu ya, pakai power beam dia nggak, tetap nggak bisa guys, nggak bisa ngeluarin gigabit. Jadi makanya kok selama ini tuh saya udah nyaman gitu ya pakai produk Jimbling gitu yang anti gagal kayak gitu sih. Nah kayak gitu sih. Oke ya, sekarang kita bikin buat PO nya ya.
Nah misalnya seginilah gitu, sejengkal gitu, kita pengen tahu gitu ya. Nah gak usah jauh-jauh, nah segini dulu. Nah ini untuk LAN-nya, misalnya ini untuk ke router ya. Nah nanti ini buat adaptor HTB bisa guys. Ini kita berapa ya, paling 3 meter, ini hanya untuk percobaan sih guys ya. Nanti bisa di itu lagi lah kalau misalnya ada yang salah gitu. Nah, oke ya, kita buka ya. Terus ini agak susah ini, lumayan sih ya. Kalau LAN itu biasanya dia lapisannya itu ada kayak aluminium foilnya gitu, belum plastik biasa di dalamnya lagi gitu, safety-nya gitu. Emang bagus sih, cuman terkadang ya kalau buat outdoor lama-lama ya tetap aja ada kerusakan, misalnya kena panas, hujan, apalagi kena panas cepat itu guys. Mungkin kalau kena hujan sih nggak masalah ya, tapi kalau kena panas cepat. Ini susah banget plastiknya nih. Tapi kalau udah sobek sedikit sih enak dia ngebukanya ya. Oke ya, kita potong ya. Oke, berarti kita potong, yang cari yang biru. Kita nyari yang biru dulu ya. Oh ini nih biru. Nah, kita potong ya, potong sedikit aja sih. Nah, yang ke arah alatnya ini, ntar guys nih. Ini saya tunjukin ini yang diputus yang ke sininya ya, yang ke arah RJ-nya gitu ya. Nah, gitu. Yang kita potong ya, yang warna biru. Nah, sekarang yang warna coklat guys ya. Ya maaf ya guys ya, suaranya agak kurang enak didengar gitu. Habis pemasangan terus guys. Lumayan modalnya sih. Nah, ini disatuin aja, coklat sama belang coklat, biru sama belang biru ya. Oke ya, teman-teman bisa dimengerti ya ini. Nah, sekarang yang biru ini plus guys, biru ini, yang ini nih plus. Kalau yang ini dia min ya, berarti kalau di adaptor, nah ini kan adaptor, ini adaptor bekas itulah ATB ini, tapi dia masih nyala nih kayak gini. Nah, yang plus itu yang merah ya guys ya, yang hitam itu min dia. Oke ya, kita sambung ya. Bisa dimengerti kan, mudah kok ini. Biasanya saya pakai kuku aja guys, soalnya kalau pakai tang potong ya rentan banget gitu ya. Nah, kayak pakai korek lah guys lah, susah ini. Nah udah, kan kita bikin satu aja gitu, yang biru, belang biru sama biru gitu. Ini coklat. Nah ini untuk plusnya yang biru ya, tadi kan saya sebutin yang plusnya itu teman ya, yang merah gitu ya. Ini di adaptor ya, ini di adaptor ya, di adaptor nih bisa dilihat dari adaptor. Nah itu yang merahnya itu kita ke biru, kita sambung dulu ya. Nah yang hitam itu min dia. Nah gitu, kita potong dulu dikit lah biar nggak tajam ya guys. Nah ini untuk minnya, ini yang ke coklat ya, bisa dilihatin kok ini coklat ya ini. Tapi kalau udah dikit ke coklat ya, warna coklat, coklat tuh min biasanya guys. Kalau untuk di data dia itu minnya,
kalau di RJ. Nah, hitam itu dia ke coklat ya, min ya. Tapi kalau misalnya ada warna, misalnya terkadang kan kita suka nemuin adaptor itu yang warna hitam polos sama hitam belang putih itu guys. Nah, kita mungkin kesulitan, ini kak kan beda gitu ya, biasanya kan merah sama hitam gitu ya, terus ini adaptornya itu kabelnya itu dia warnanya hitam polos sama belang putih gitu ya. Nah, biasanya setahu saya kalau jalur DC itu adaptor DC ya, dia itu yang belang putih itu dia plus guys. Nah, yang hitam polos itu dia min, berarti kita tinggal min berarti ke warna coklat sama belang coklat ya. Nanti yang belang putihnya ke warna biru. Pasti itu, Des. Sebenarnya bisa bikin PWE kebalik juga sama kalau pakai jack ya, pakai jack adaptor. Tapi kan kalau untuk POE langsung kayak HTB yang support POE itu dia nggak mau nyala, tetap dia harus jajar gitu ya. Mana plus sama minnya gitu, nggak bisa dibulak-balik. Tapi kalau kita di belakangnya pakai jack bekas adaptor HTB gitu, kita nggak masukin ke POE, langsungnya ke itunya ya, ke jacknya gitu, colokin lagi, nggak apa-apa, kita bisa bolak-balik, nggak masalah gitu sih, sama aja. Yang penting belakangnya misalnya kebalik ya, merah ke coklat, nanti yang hitam ke biru gitu ya, nggak apa-apa, nanti di belakangnya ya samain lagi. Tapi kalau untuk POE nggak bisa guys gitu. Oke ya, mungkin mudah ya gitu, maksudnya bisa dimengerti lah gitu. Oke, kita coba rapikan dulu ya, kita lakban dulu ya guys ya, biar enak gitu. Sebenarnya nggak konslet sih ya kalau itu juga, cuman nggak nyala biasanya kalau DC itu, apalagi kan adaptor itu kecil, dayanya cuman berapa sih adaptor, beda dengan jalur AC kayak listrik gitu guys, nggak bisa, pasti jadi konslet gitu. Kalau ini nggak, paling nggak nyala gitu sih. Apalagi ini kita hanya pakainya 5 volt 2 ampere gitu ya. Oke guys. Oh iya, baru tahu ya guys. Jadi gini, terkadang kan kita suka menemui gitu ya, kabelnya panjang, ini harus berapa dayanya. Mudah guys, sebenarnya sih, saya nggak nyala bikin kayak itu. Kenapa gitu ya? Mungkin tuh ya akibat gini ya, misalnya 20 meter. Itu dia biasanya kehabisan daya guys. Berarti kalau kita tarikan kita lahannya misalnya jauh sampai 20 meter. Kita itu misalnya buat HTB yang 12 volt 2 ampere ya. Nah, kita voltasenya udah biarin 12, cuman kita nyari adaptor yang ampernya gede. Misalnya mau 5 ampere atau 10 ampere gak apa-apa. Yang penting voltasenya dia tetap di 12. Jadi nggak masalah guys. Misalnya kita seperti kita pakai power supply ya gitu ya. Misalnya 5 volt 40 ampere ya, itu kan nggak masalah gitu. Selama dia voltasenya itu sama gitu. Gitu sih. Jadi ada kemungkinan ya jauh nggak nyala gitu ya. Kita tinggal berarti tambah aja berarti ampernya gitu. Berarti pasti ketemu lah suatu saat gitu. Oke ya guys ya, kita mau crimping sebelahnya ini ya, sebelahnya kita crimping. Jadi kita biar tahu dayanya berapa gitu maksudnya. Ini sih kita percobaannya pendek sih, cuman saya pernah ngalamin ya, maksudnya saya pernah tarikan itu 20 meter nggak nyala gitu ya. Terus apanya yang salah gitu ya. Mungkin ya nggak semua ya pemain kayak saya punya apometer gitu. Susah gitu ya. Ya makanya ya bisa beli langsung apometernya dirakit sendiri gitu. Bisa. Soalnya kalau jauh itu ya bikin bingung gitu, udah capek gitu kita narik-narik kabel jauh-jauh ya,
nggak nyala gitu, karena kita tuh jauh sama colokan listrik gitu ya, stop kontak listrik guys gitu ya. Makanya kita bikin PoE. Gimana caranya supaya kita itu bisa tahu daya yang tarikan kita itu nyampe ke ujung itu masih ada daya enggak, terus berapa sisanya. Kita kan nanti bisa bandingkan guys, misal oh ini HTB ini misalnya support 5 volt sampai 12 volt gitu ya, 2 ampere ya. Ya mungkin kita pakai adaptornya 12 volt, terus kita karena jauh mungkin dia pasti kehabisan, sisanya 6 gitu ya, 6 volt gitu ya. Tapi kan dia masih kuat ngangkat karena dia itu minimal itu kan dia itu di 5 volt. Jadi nggak masalah gitu, pasti nyala. Cuman saya saranin sih ya gede gitu, apalagi kalau kita main HTB-nya yang gigabit, terus HTB yang support PoE. Biasanya sih saya nggak pernah pakai yang 5 volt ya, saya pakai yang 12 volt. Soalnya kan di situ ada keterangan dia udah support 12 volt gitu. Makanya soalnya saya pernah pengalamannya guys ya. Jadi HTB yang support PoE itu saya paksain pakai 5 volt, lama kelamaan. Iya, pertama nggak masalah guys ya. Tapi lama kelamaan dia ngedrop gitu. Nggak tahu ya apanya ya. Kalau saya cek daya ya tetap gitu. Cuman mungkin dari lampu juga ya, teman-teman di sini kan pasti tahu lah lampu banyak gitu. Terus dayanya cuma kecil gitu sih. Kalau perkiraan saya sih ke situ sih. Oke teman-teman, kita mau nyobain nih. Ini untuk jalur sini ya. Ini kan tadi saya kan udah saya krimping nih belakangnya nih. Ini sih ya, udah saya krimping. Saya colokin sini ya. Yang saya maksud kita mau ngetes pakai lewat LAN gitu. Kan kalau biasanya PoE itu yang HTB PoE kita nggak kasih lagi adaptor di sininya. Jadi dia kasih adaptornya sebelah gitu. Nah, yang ini tuh langsung ke LAN gitu. Misalnya HTB yang support PoE dia langsung ke LAN gitu ya. Jadi kita colokin ya ini ya. Nah, yang ininya guys. Nah, ini kan adaptor yang saya kata tadi 5 volt ya. Ini kan saya sambung tuh. Yang tadi saya ceritain tuh. Ini ke LAN. Oke ya. Ini ibaratnya sih ke router ini. Jadi nggak kepake lah gitu. Ini ke router ya. Nah, ini adaptornya ya. Tuh. Oke, saya mau colokin dulu ya. Itu bisa dilihat sama teman-teman di sini ya. Maklum ini ya susah sih beresinnya ya. Nah, kayak gini nih. Mungkin ya. Maaf ya teman-teman. Aduh, videonya agak susah nih. Saya colokin dulu ya. Jadi teman-teman lihat aja di sini, ini ada pasti nyala ini. Tuh, dia nyala, teman-teman. Jadi kita bisa lewat LAN ngeceknya ya. Bisa lewat langsung gitu ya. Nah, bisa pakai jack ini kita ngeceknya. Jadi pengecekannya ada 2 jalur gitu enaknya. Kita kalau misalnya ini mah kan nggak support PoE gitu ya. Terus harus pakai jack ya, berarti kita ke sini masukinnya. Mudah kok. Nah, ini yang ini teman-teman ya. Yang ini nanti dicolok sama adaptor ya. Oke ya. Mungkin dimengerti ya. Ya bentar ya, saya cabut dulu ya. Ini. Nah, cabut kan mati dia. Oke. Saya ganti adaptor masuk biar teman-teman di sini kan tahu lah gitu. Enak. Ini saya adaptornya nih. Nah, ini adaptornya. Pastinya adaptornya kayak gini ya. Ini adaptor mau saya nyalain sini. Terus saya colokin sebelahnya ke sini ya. Oke, ini saya colokin dulu ya. Maaf teman-teman, colokannya jauh soalnya saya jadi nggak bisa saya perlihatkan gitu ya. Nah, oke ya. Ini kan adaptor udah nyala. Nah, saya akan colokin ke sini teman-teman. Nah, ini kan ada tadi yang saya ceritain ini untuk LAN, pengecekannya LAN nih. Ini untuk jack yang pakai jack, untuk ngecek pakai jack ya udah, saya colokin dulu ya. Nah, dia nyala tuh 5 volt ya. Oke.
Terus gimana caranya saya ngecek ke HTB-nya? Kan belum ada colokan. Nah, makanya kok kenapa saya bikin ini teman-teman, ke belakangnya bikin ini. Jadi ini tuh maksudnya itu ini buat ke HTB ya. Nah, ini HTB-nya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, saya colokin ya. Bentar ya, saya colokin di sini ya, biar teman-teman langsung lihat ya. Nah, dia kan nyala. Nah, ini teman-teman. Tuh. Dia langsung ngebaca. Nyala kan teman. Tuh. Itu maksudnya teman-teman. Jadi enak. Jadi teman-teman tuh bisa, ini nggak support PoE berarti harus pakai jack lagi. Nah, ini ada disediain jacknya lagi teman-teman, langsung gitu. Itu mah udah support PoE jadi nggak perlu jack. Oke, kita tinggal cabut. Nah, teman-teman gitu. Nah, kita bisa pakai ini teman-teman, pengecekannya. Nah, kita ini pakai adapter ini teman-teman. Ini buat ngecek gitu ya lah. Buat pengecekan saya colokin dulu lah. Mungkin agak ribet saya jelasinnya ya. Cuman ini enak loh teman-teman. Nah, ini kan tadi adapter udah saya colokin ya. Saya colokin lagi ya teman-teman kelan. Takutnya saya disangka bohong apa ya. Kita di sini sama-sama belajar kok ya. Nah, saya ganjel dulu nih biar enak gimana sih ya. Nah, itu mungkin ya. Biar enak gitu. Nah, saya colokin ya teman-teman. Nah, dia tetap nyala walaupun ini pakai LAN. Jadi ada dua. Kita pakai jack bisa buat pengecekannya, pakai LAN bisa teman-teman. Enaknya gitu. Nah, ini kan dekat gitu. Mungkin ya kalau jauh sih ya mungkin nggak dapat, ini kan cuma 5 volt gitu ya. Dapatnya 4,9. Toleransi lah. Nggak mungkin lah sekarang real gitu ya. Nah, ini kok kenapa itunya nggak jalan teman-teman? Apa ampernya ya? Karena dia kan di belakangnya nggak dicolokin teman-teman. Kita kan hanya kalau jauh itu kita bukan ampere ya, voltase gitu. Voltasenya itu harus berapa nyampainya gitu ya. Misalnya ini jauh ya, ini nggak mungkin dapat 4,9 teman-teman, pasti cuma 3 volt gitu ya. Itu udah nggak nyala gitu kalau buat HTB yang satuan kayak gini aja gini teman. Ini kan dia supportnya 5 volt gitu ya. Jadi dia nggak bisa lah pakai 12 volt, dia cuma 5 volt DC itu ya. Makanya ya kalau kita mau main HTB sih enakan HTB yang udah support PoE sih ya. Bukan HTB satuan gini. Mungkin kalau di server ya masih support lah gitu. Kok kenapa pakai HTB yang bisa 2 FO, 4 LAN kayak gitu. Karena biasanya sih kalau saya pemasangan HTB itu di luar ya teman-teman ya, enaknya ya. Kalau masalah router gitu ya, modemnya ya terserah mau di dalam ya, terserah ngikutin yang punya rumah. Kok kenapa ditaruh di luar? Maksudnya suatu saat kan saya itu punya servernya itu paralel teman-teman ya. Jadi kalau ada yang mau nyolok lagi, terus ada pengerjaan mau ganti HTB apa gitu. Terus kalau bisa tetangganya ada yang butuh ya, saya tinggal colokin gitu dekat. Terus nggak usah gedor-gedor pintu yang klien kita gitu mau nyolokin gitu. Soalnya kan HTB-nya di luar, kita tinggal colok aja gitu. Enak gitu. Nah, itu juga bisa teman-teman kalau support PO itu ya. Saya sih ada ya satu lagi ya, maksudnya saya pernah bikin itu ODP ya teman-teman. Jadi ODP itu saya bisa ngambil dari 2 pelanggan saya gitu, biar nanti kalau salah satu yang mati dia tetap nyala. Itu nanti pasti saya buatin untuk videonya ya. Udah kok. Jadi yaitu misalnya kita colokin, nah yang support PO itu teman-teman ya, misalnya 2 EVO 4 LAN ya. Dia itu udah enaknya kita bisa colokin semua adaptor apa teman-teman. LAN-nya itu kita bisa masukin. Itu nggak masalah teman-teman. Jadi tetap kebutuhan dia, misalnya salah satu, misalnya kita punya klien 2, kita mau hidupin dibikin ODP gitu, ODP HTB. Nah, itu bisa pakai 2 adaptor. Nanti klien kita misalnya habis listriknya atau tokennya gitu ya. Atau lagi ada perbaikan listrik di rumahnya, otomatis kan HTB-nya mati. Tapi kalau kita ngambilnya
dayanya dari 2 rumah, otomatis ada yang backup teman-teman. 1 rumah lagi. Jadi tetap jalan. Enaknya gitu sih biasanya. Saya bikinnya kayak gitu kalau mau bikin ODP gitu. Enak kayak gitu teman-teman. Kayak mudah ya. Nah, bisa dimengerti lah sama teman-teman ya. Kayak teman-teman ya, kita mau rapikan ya. Kalau saya sih ya biasanya pakai ini ya teman-teman ya. Saya punya sih ya, maksudnya kayak gini nih, bekas adaptor kayak gini. Saya ini kan adaptor udah nggak kepake lah. Saya manfaatin lah dalamnya, saya keluarin semua itunya, adaptornya gitu. Saya ganti pakai ini. Saya punya ini yang udah jadi ini. Saya kasih lubang kayak gini teman-teman. Nah dia tuh sama. Nah kayak gini teman-teman posisinya. Ini kan adaptor DC ya. Oke ya, kita rakit ya. Kayak gini-gini teman-teman. Nah ini kita masukin aja dulu. Kayak gini mudah kok. Itu simpel banget loh teman-teman ini. Kalau bikin kayak gini tuh. Gak ada yang susah gitu. Enak gitu sih. Ya masukin dari sini dulu ya. Oke kita masukin. Cuman ya kalau pengen lebih simpel lagi ya beli langsung ada mungkin. Tapi setahu saya sih kalau beli langsung belum ada ya sih teman-teman ya. Maksudnya yang bikin kayak gini ya. Maksudnya dia cuma menyediakannya ya kayak apometer kayak gini digitalnya gitu sih. Kalau beli langsung saya juga ini kan dapat beli gitu ya. Nah, ini udah pas lah kita ukur. Tinggal kita dorong aja. Nah, udah ya. Udah nyangkut tuh teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, karena sih kayak gini ini nantilah saya rapihinnya. Coba ya kayak gini kasih sini. Untuk lannya teman-teman. Ya kita rapihin dulu ya. Kita bisa biar enak gitu. Nah, teman-teman kayak gini. Ini sih kita hanya itu aja sih, maksudnya saling berbagi ya, tapi ini bukan buat senior ya, beda lagi gitu. Kalau senior udah nggak butuh lah video kayak gini ya. Mungkin teman-teman yang ada yang belum mengerti ya mungkin bisa gitu make gitu, bisa tonton gitu, karena berbagi itu indah ya teman-teman ya. Nah ini ada tutupnya, coba tutup dulu aja ya, bisa kayak nah ini teman-teman bisa. Nah udah jadi ya teman-teman tuh. Oke ya, kita coba mau pakai adaptor nih teman-teman, pakai adaptor dulu nih. Oke ya, kita colokin dulu ya adaptornya ya. Bentar ya, colokin adaptornya dulu. Nah kita coba ya teman-teman. Nah ada kan nyala dia. Nah sebenarnya kayak gini sih teman-teman. Nah kita butuh HTB nih. Ini HTB yang 5 volt ya. Ini HTB B ini ada yang udah nggak kepake sih, redamannya udah gede banget teman-teman ya. Jadi ini hanya nyala powernya. Cuman kalau buat dicoloknya sih udah dia nggak support. Udah gede gitu. Kalau saya sih biasanya kecil, soalnya dari tarikan kabel biasanya teman-teman ya. Kalau kita masih pakai manual itu kadang-kadang jelek gitu pas konektornya gitu. Kayak gitu sih, makanya saya kalau beli itu ya ngecek dulu ini redamannya dapat berapa gitu. Jadi enak gitu ya redaman kabelnya gitu. Oke ya, kita coba ya ininya ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini pasti nyala kok. Nah, biar teman-teman, biar saya nggak disangka bohong. Nah, dia nyala tuh. Dia kebaca 2,1 tuh. 2,3 ampernya. Kebaca teman-teman. Ini langsung ke jack ya teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat ke jack ini. Langsung ke jack, saya pakai jack HTB. Oke. Sekarang kita mau coba yang PoE ya. Nah, yang PoE-nya ini teman-teman, yang tadi cabut dulu ya teman-teman ya. Oke. Ini yang PoE teman-teman ya, yang tadi saya katakan gitu. Nah, ini ibaratnya buat LAN lah.
ini ya kelan gitu. Jadi di dalam rumah itu kita colokannya jauh teman-teman, yang paling dekat itu dekat sama modem. Ini untuk ke modemnya ya, ke router gitu ya, ke routernya. Ini masuk ke router ya. Yang sebelahnya lagi nanti kan ke itu. Nah ini yang disambungnya ini teman-teman. Ya saya colokin dulu ini ya. Nah tarikannya misalnya kita jauh ya teman-teman. Kalau saya sih ini hanya percobaan ya, maksudnya nggak mungkin lah saya 50 meter atau 20 meter, nggak mungkin ya. So, ini hanya buat pemahaman teman-teman. Ini kan LAN ya. LAN-nya itu kan tadi dari belakangnya itu udah saya kasih daya ya. Nah, yang ini nih. Jadi udah ada dayanya teman-teman. Tuh. Nah, sekarang saya colokin ya. Coba ya. Teman bisa lihat nih. Tuh. Dia nyala teman-teman. Nah, ibaratnya nanti kita bisa tes. Misalnya tarikan teman-teman itu 20 meter. Pakai 12 volt misalnya. 12 volt 2 ampere. Nah, ini ketahuan teman-teman. Ini bakal kelihatan lah gitu ya. Berapa sisanya gitu. Ini kan saya kan hanya cobanya yang pakai terus dekat gitu ya. Gak jauh, cuma berapa meter. Paling 2 meteran ya. Saya itunya kasih itunya. Kasih contohnya gitu ke teman-teman ya. Yang dekat dulu gitu. Nah, ini kan dapat segini gitu. Ini menurut saya masih toleransi teman-teman, walaupun dia nggak full 5 volt ya. Untuk segini itu dia nggak masalah gitu buat ke HTB. Yang penting dia jangan di 3 gitu, misalnya 3,5 itu. Kalau menurut saya mendingan sama teman-teman ganti aja adaptornya gitu. Oke, misalnya ini segini dapat segini. Nah, kita tarikannya jauh. Nah, teman-teman, udah 20 meter, dia itu kecil banget. Nah, berarti kita yang digedeinnya ampernya teman-teman, bukan pol ya. Kalau pol misalnya ini udah support 5 pol. Ya udah kita 5 pol, misalnya kita mau ambil 5 pol 10 ampere gitu di sininya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman gitu. Mau 5 pol 10 ampere juga. Soalnya kan dia yang penting voltase teman-teman, bukan ampere ya. Ampere mau 20 ampere ya nggak masalah. Yang penting polnya sama gitu, yang dibutuhkan sama HTB ininya gitu ya. HTB ini kan dia supportnya 5 volt teman-teman tuh, 5 volt DC ya. Gitu sih. Misalnya ini HTB yang support 12 volt ya, kita tinggal 12 volt mau berapa ampere. Pokoknya ampere itu nggak jadi patokan, yang penting kita ngikutin yang dari pabrikannya aja gitu teman-teman. Ya supportnya kadang-kadang kan 5 volt sampai 12 volt gitu. Biasanya HTB yang 2FO gitu ya. Itu pakainya sih seringnya, saya jarang sekali ya pakai yang 5 volt. Saya biasanya pakai 12 volt gitu ya. Soalnya dari lampu kan banyak gitu, terus mengalirkan internetnya takut ngedrop gitu. Soalnya saya pernah pengalaman gitu ya, yang saya HTB 2FO itu saya pakai 5 volt. Iya, pertama nggak apa-apa teman-teman, cuman dapat 1 bulan 2 bulan kok bermasalah terus gitu ya. Jadi waktu-waktu tertentu itu kayak ngedrop gitu. Ya udah saya ganti 12 volt sampai sekarang ya aman. Berarti ya mungkin ada masalah itu sih teman-teman ya. Ya itu kalau bisa sih yang 2FO itu kita jangan 5 volt walaupun dia support 5 volt. Kita pakai yang 12 volt 2 ampere. Banyaklah adaptor-adaptor kayak gitu. Kalau ampere sih nggak masalah, mau seberapa juga, yang penting voltase gitu ya. Oke ya, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Misalnya teman-teman mau contoh kayak gini, mau bikin sendiri ya, silakan ada contohnya. Teman-teman bisa ulang-ulang gitu ya. Ini murah kok teman-teman. Saya modalnya cuma beli ini aja teman-teman nih. Ini barang bekas semua yang lainnya. Ini berapa ya dulu itu? Saya 20.000 kalau nggak salah ini. Atau 15.000 ya teman-teman, saya beli itu di Shopee dulu itu ya. Ya karena menyesuaikan budget lah teman-teman. Menurut saya ini udah lumayan gitu, bisa ngebaca gitu. Walaupun jarak jauh kita udah ketahuan, oh voltasenya misalnya HTB itu 12 volt, kok ini cuman nyampe 4 volt. Ya nggak mungkin nyala teman-teman. Karena HTB yang 2FO aja dia kebutuhannya 5 volt minimal ya gitu.
Tapi ini cuma ada 3 volt, yang nggak mungkin nyala, percuma gitu. Berarti kita ampernya yang digedein biar voltasenya naik, gitu sih teman-teman. Misalnya teman-teman ada yang minat mau membuat gitu sendiri, ya silahkan bisa ditonton video ini. Tapi kalau misalnya gimana saya mau pesen, mau bikin gitu ya, bisa kita bikin kan ya. Gitu sih teman-teman ya kalau menurut saya Pak. Pengen simpel aja, saya mah nggak mau ribet, saya terima beres aja, bisa teman-teman kita bisa buatin. Tapi kalau kita mau kreativitas gitu, ini mudah loh teman-teman. Saya aja yang nggak ngerti ya, maksudnya nggak ngerti kayak elektronik apa ya, saya aja bisa bikin gitu. Apalagi mungkin teman-teman, saya yakin teman-teman di sini tuh pada pintar gitu ya, apalagi pemain hotspot RT RW net kayak gitu, itu bukan pemain orang-orang bodoh gitu, orang-orang pinter, saya yakin kayak gitu. Oke teman-teman ya, mungkin video ini ya cukup sekian ya, mungkin lain waktu kita sambung lagi, nanti saya bikin tutorial apalagi gitu yang dibutuhkan. Oke ya, saya tutup ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.